Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amrana bi tarkil manahi wa fi'li ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadithis shawab wa al-tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib tidak bosan-bosannya khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah rahmat yang kita terima dalam kehidupan ini. Sebagai wujud syukur kita, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan para pengikut-pengikutnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada suatu kesempatan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah mereka itu tahu siapakah yang dinamakan orang yang bangkrut itu? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat serentak menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah orang yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Namun tetapi jawaban seperti ini ternyata bukan sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sedang bertanya tentang masalah ekonomi. Beliau ingin mengajak para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi tidak hanya dalam masalah ekonomi, tetapi juga dalam masalah agama. Jadi di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan dosa, seperti penambahan pahala dan pengurangan pahala di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau masuk neraka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang termasuk orang yang beruntung atau justru orang yang bangkrut di akhirat kelak nanti. Adapun yang dimaksud orang yang bangkrut dalam Islam adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis berikut. Faqala innal muflisa min ummati
ya'ti yaumal qiyamah bi sholati wa siyami wa zakati wa ya'ti qad samana hadza wa qaddama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faliyat hasanatuhu qabla an yaqda ma alayhi wa hijjan qatayahu wa turhan alayhi summa turha finnar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa bekal pahala amalan kebaikan yang begitu banyak, baik dari pahala sholatnya, maupun dari pahala puasanya, maupun juga dari pahala zakatnya dan pahala-pahala yang lainnya yang begitu banyak. Hanya saja mereka dahulu saat di dunia waktu dia hidup pernah melakukan kezaliman dengan mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka pahala amal kebaikan orang yang melakukan kezaliman tersebut diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Apabila pahala amal baik orang yang menzalimi telah habis sebelum kezalimannya terlunasi, maka diambillah balasan dosa orang yang dizalimi itu dan diberikan kepada orang yang menzalimi. Setelah itu orang yang menzalimi dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin zaman Jumat rahimakumullah. Setiap orang yang beriman mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti sholat, puasa, dan zakat. Namun pahala-pahala yang diperoleh dari ibadah-ibadah itu akan dikurangi dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim kepada sesama manusia, seperti mencaci maki, menuduh, menfitnah, memakan harta orang lain seperti mencuri ataupun korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti hati orang lain baik secara fisik maupun non fisik dan sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman ini tidak terbanding dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena banyaknya orang yang dizalimi itu atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang yang tertentu, maka dosa-dosa orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi tersebut sehingga mencapai titik impas. Akan tetapi apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melemparkan orang yang menzalimi itu ke dalam neraka. Orang seperti inilah yang dinamakan orang yang bangkrut dalam Islam, sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah wa amalah. Namun demikian, Allah tidak membiarkan sehingga orang yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan kompensasi tertentu atau meminta maaf kepada orang yang dizalimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele, kadar urusannya bisa sampai ke akhirat. Allah memperhatikan
memperhitungkan setiap kezaliman seperti itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik sebagai berikut. Wa amma zulmul ladzi la yadrukuhu Allahu wa dhulmul ibad ya'dihim ba'dan hatta yudabbira ba'dihim ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Karena itulah siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan dan anggota badan lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat perbuatan zalim kepada mereka. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Sabibul Ibtikar wal Iktibar bima yamarra bil insan menjelaskan bahwa di antara hal-hal yang sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia lainnya. Ia menyampaikan, ketahuilah bahwa di antara perkara besar dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia, karena hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita benar-benar sayang kepada diri kita sendiri, maka di antara hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ludes atau tidak habis disebabkan oleh dosa-dosa sosial yang kita lakukan. Karena memang pahala-pahala dari berbagai ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan bahkan zakat sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhir sampai ada kepastian bahwa orang lain selamat dari kezaliman kita. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan kita, tangan kita, dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan zalim. Melalui cara ini semoga kita semua selamat dari predikat orang-orang yang bangkrut di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal-'azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.